matematik informatika tipe soal A. Pertama, silahkan buka aplikasi Excel pada desktop, kemudian buat tabel berdasarkan LKPD yang telah diberikan. Yang pertama, buat judul terlebih dahulu, yaitu laporan gaji pegawai PT Adi Wiyata, Jalan Kucing Manis 3. Berikutnya, pada tabel terdapat 10 kolom, sehingga kita harus merge line 1 sampai dengan J. Cara untuk merge adalah klik pada A1, kemudian blok sampai dengan J. Setelah itu, pilih merge and center. Lakukan hal yang sama untuk line 2 dan juga line 3. Sehingga posisi judul dia akan center, laporan gaji pegawai PT Adi Wiyata itu bold, kemudian Jalan Kucing Manis. Berikutnya kita akan membuat kolomnya. Yang pertama kolom nomor, yang kedua kode, ketiga nama, keempat jabatan, kelima status, keenam divisi, ketujuh gaji pokok, kedelapan jumlah anak, kesembilan tunjangan anak, dan ke-10 total gaji. Kita bisa sesuaikan lebar kolomnya dengan cara mengklik dan menariknya. Klik tahan lalu tarik atau bisa double klik seperti ini. Nah, berikutnya kita isikan nomornya 1, 2, 3. Kita bisa menarik 1, 2, 3 ini sampai dengan 10. Lalu kita masukkan kodenya. Kodenya ada A strip 1 strip M dan terakhir C strip 1 strip M. Oke, untuk kode sudah selesai kita buat. Berikutnya adalah nama. Yang pertama ada Dewi dan Rin. Kita bisa sesuaikan lebar kolomnya lagi. Selanjutnya kita isikan jumlah anak 2, 3. Lalu di line 16 di bawah angka 10 kita ketikkan total seluruh gaji. Dan line berikutnya gaji terbesar, berikutnya gaji terkecil, lalu gaji rata-rata, dan yang terakhir jumlah data. Kita merge sampai dengan I16, gitu pun seterusnya. Oke, kemudian kita bisa membuat dia menjadi rata kiri, atau kalau kita buat rata kanan juga boleh ya. Lalu kita buat tabelnya dengan cara blok dari A5 sampai dengan J20 seperti ini. Kemudian pilih all borders seperti ini, all borders. Berikutnya kita bisa mewarnai judul kolom dengan fill color seperti ini. Misalkan kita mau warna hijau. Dan kita juga bisa buat dia menjadi bold. Berikutnya untuk tabel bantu opsional, bisa kamu masukkan, bisa juga tidak. Kita bisa buat dia menjadi center seperti ini. Oke, berikutnya kita akan memasukkan rumus pada sel jabatan. Pada keterangan proses di sana ada penjelasan tentang jabatan diambil satu karakter dari karakter ketiga. Karakter ketiga adalah angka 1 pada sel kode karena dia posisinya di karakter ketiga. Karakter A posisinya di 1, strip posisinya di 2, dan 1 posisinya di 3. Jadi dia merupakan karakter ketiga dan diambil satu karakter, jadi benar-benar angka satunya aja yang akan diambil. Nah, sehingga rumus if-nya menggunakan mid atau middle karena berada di tengah-tengah. Rumus if-nya sama dengan if, buka kurung mid, kemudian buka kurung sel kode. Sel kode adalah ini di B6 yang A1M ini. Kemudian dimulai dari karakter ketiga dan diambil satu karakter. Lalu sama dengan kode 1. Kode 1 adalah 1 dan jika kode 1 maka kepala. Kemudian berikutnya adalah if lagi. Nah, kamu bisa copy dari if ini sampai dengan aktif karena sama saja isinya. Nah, seperti ini. Kemudian letakkan 2, lalu kutip lagi dan berikutnya adalah stop. Nah, lalu yang terakhir adalah jabatan 3. Tidak perlu pakai if lagi ya. Langsung saja di sini open
operator, kemudian tutup dan tutup. Oke. Kalau sudah selesai maka kita bisa enter. Nah, seperti ini. Jabatan Dewik adalah kepala. Kalian bisa mengcopy rumus formula ini di D6 dengan cara mengklik bagian dotnya, klik kemudian tahan dan tarik, kita namakan drag, sehingga akan otomatis terisi. Kemudian kita masuk ke status. Nah, status diambil satu karakter paling kanan, berarti menggunakan right. Oke, sama dengan if, buka kurung right. Kemudian sel kode sama seperti tadi ya, sel kode. Lalu jumlah karakter yang diambil, karena diambil satu karakter paling kanan, jadi jawabannya 1. Sama dengan kode 1. Kode 1 adalah S. Jika dia S, maka dia single. Nah, seperti ini. Selain itu, maka dia married. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, maka di enter. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita drag lagi seperti tadi. Oke. Berikutnya adalah divisi. Nah, untuk divisi kalian harus memperhatikan tabel bantu. Oke, untuk divisi diambil satu karakter paling kiri. Satu karakter paling kiri berarti yang A ini ya. Nah, caranya adalah sama dengan if left, karena dia mengambil karakter paling kiri. If left B6 seperti itu. Berapa jumlah karakter yang diambil, yaitu 1. Jika sama dengan A seperti ini, maka dia distributor. Nah, kemudian if lagi, karena pilihannya ada 4, berarti kita akan menggunakan 3 kali if. Nah, di sini if lagi kita buat sampai sini. Oke. Nah, kemudian kita buat dia menjadi B. Lalu jika B maka engineering. Oke, nah berikutnya if lagi. Sebetulnya kalian bisa copy dari sini sampai sini juga nih. Nah, seperti ini copy, lalu paste di sini, lalu kalian ganti yang tadinya A menjadi C. Jika C besar, maka dia ganti distributornya jadi produksi. Oke, selesai. Sini ada 3 pilihan. Pilihan terakhir tidak perlu pakai if lagi, langsung saja quality control. Oke, lalu kita tutup. Oke, setelah itu kita enter. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi sama seperti tadi, tinggal kita tarik saja deh. Oke, berikutnya kita masuk ke gaji pokok. Gaji pokok dicari berdasarkan tabel bantu. Jika dia distributor, maka gaji pokoknya 2.500.000. Jika dia engineering, maka 2.300.000. Gaji pokok dicari berdasarkan tabel bantu. Dia menggunakan left. Sama dengan if left. Sama dengan if left. Sel kode lalu jumlah karakter. Jumlah karakternya yaitu 1. Nah, seperti ini. Jika dia A, maka gajinya 2.500.000. 2.500.000. Oke, tidak perlu pakai kutip ya, karena dia berupa number. Oke, kemudian kita copy saja. Seperti tadi, kita copy untuk pilihan yang berikutnya. Ini left yaitu B, maka gajinya 2.300.000. Nah, seperti ini. Lalu if left lagi C, maka gajinya 2 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah 2.600.000. Tidak perlu pakai if lagi, baru kita enter. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita drag seperti tadi. Berikutnya adalah tunjangan anak. Nah, tunjangan anak, jika statusnya menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapat 25.000. Jika tidak, maka mendapatkan 0 rupiah.
Berarti sama dengan if buka kurung n. Kenapa? Karena ada dua syarat. Syarat yang pertama, jika sel statusnya ini dia married, sama dengan married, oke, sama dengan married, dan jika dia juga sel jumlah anaknya ini lebih dari 0, seperti ini, maka dia sel jumlah anaknya dikali 25.000. Oke, maka sel jumlah anaknya dikali 25.000 karena akan mendapatkan 25.000 per anak. Lalu selain itu, kalau dia single atau dia tidak punya anak tapi married, maka dia 0. Oke, kita enter seperti ini. Maka Dewi akan mendapatkan 50.000. Kita tarik sampai bawah. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya adalah total gaji. Total gaji adalah jumlah gaji pokok dan jumlah tunjangan. Ini sangat mudah sekali. Tinggal kalian klik G6 ditambah dengan I6. Enter. Berikutnya kalian bisa drag kembali. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke total seluruh gaji. Total seluruh gaji kalian bisa menggunakan sum. Oke, sum range total gaji seperti ini. Lalu gaji terbesar kalian menggunakan max. Max range total gaji seperti ini. Kemudian gaji terkecil menggunakan min. Lalu range seperti ini. Dan rata-rata menggunakan average. Kemudian block range-nya dan terakhir count, menghitung jumlah data berapa karyawan yang mendapatkan gaji, yaitu 10, seperti ini. Oke, kalian bisa mengubah format-format rupiah seperti ini dengan cara block selnya, lalu general kalian bisa pilih currency. Kemudian karena ini masih dolar, kalian bisa pilih more accounting format. Decimal place-nya kita hilangkan, titik di belakang nolnya, dan simbolnya kita bisa pilih RP. Ini dia RP Indonesia. Klik OK. Jadi seperti ini. Begitupun dengan tunjangan anak, caranya sama ya. Currency, pilih RP. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga sama, kita pilih currency dan kita pilih RP lagi, RP Indonesia. Oke, kemudian kita hilangkan 0 di belakang. Oke, seperti ini deh, selesai untuk sheet yang pertama. Berikutnya kita pindah sheet yang kedua. Sheet yang kedua adalah tabel pencarian data, gunanya untuk mencari data dari database kita yang ada di sheet 1. Kalian bisa mengcopy saja judulnya seperti ini, kalian copy, kalian blok dari line 1 sampai line 3, kalian copy, lalu kalian paste di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kalian ketikkan di sini tabel pencarian data. Nah, kalian bisa blok sampai J juga, kalian merge. Berikutnya adalah kita kopikan tabel dari sheet 1, yaitu dari kode sampai dengan total gaji. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kalau nomornya tidak perlu ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita hapus isinya dan kita gunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP yaitu untuk melakukan pencarian data berdasarkan tabel referensi secara vertikal. Nah, sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian nilai yang dicari yaitu A1N atau di A6, lalu tabel array,
tabel array kita pilih sheet 1, kemudian kita blok dari kode sampai dengan C15. Lalu kita lanjutkan di bagian formula bar. Kita lanjutkan, kita ketikkan nomor kolom yaitu 2. Kenapa 2? Karena kita tadi mau mencari nama. Nama itu ada di kolom kedua. Ini tadi kode kolom ke-1. Nama kolom kedua. Kemudian kita ketikkan angka 0 atau false, harus sama persis. Lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah kita dapat satu seperti ini, kita bisa copy ke sel yang lain dengan cara copy di bagian formula bar, kemudian masukkan atau paste di bagian formula bar jabatan. Nah, nomor kolomnya diganti menjadi angka 3. Lakukan hal yang sama di status. Nomor kolomnya kita ganti jadi angka 4. Nah, berikutnya di divisi, nomor kolom kita ganti jadi 5. Lalu di gaji pokok, nomor kolom kita ganti menjadi 6. Kemudian jumlah anak, nomor kolom kita ganti menjadi 7. Lalu jumlah tunjangan anak kita ganti menjadi nomor 8. Dan terakhir total gaji kita ganti menjadi nomor 9 seperti ini. Sehingga semuanya sudah terisi. Nah, jika kita mau tes apakah formula VLOOKUP kita benar, maka kita perlu mengganti kodenya. Misalkan kita akan mencari data D3M, maka kita ganti di sini misalkan D3M. Nah, maka enter, datanya pun akan ikut berubah. Seperti itu, sudah selesai deh untuk tipe soal 1. Oke, semoga sukses ujian praktik informatikanya. Dadah, sampai jumpa minggu depan.